Hai semua, kembali lagi di kelas Bahasa Inggris Mem Iftah. Hari ini kita akan berlatih membuat kalimat bahasa Inggris dari dasar bagian pertama. Dan pola kalimat yang akan kita bahas hari ini adalah I am. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. I am, I artinya adalah saya. Am pada dasarnya tidak memiliki arti, hanya berfungsi sebagai penghubung. Rumus menggunakan pola kalimat I am. Yang pertama, I am diikuti dengan adjektif atau kata sifat. Yang kedua, I am ditambah atau an lalu diikuti dengan nama pekerjaan atau job. Yang ketiga, I am ditambah in atau at, lalu diikuti dengan nama tempat atau place. Mari kita bahas rumusnya satu persatu. Rumus yang pertama, I am diikuti dengan kata sifat atau adjective. Beberapa contoh kata sifat: bahagia, happy, sedih, sad, sibuk, busy, baik, kind, kecewa, disappointed, bosan, bored, takut, scared, berani, brave. Mari berlatih membuat kalimat. Saya bahagia. Bahagia dalam bahasa Inggris adalah happy. Maka saya bahagia dalam bahasa Inggris adalah I am happy. Selanjutnya, saya sibuk. Sibuk dalam bahasa Inggris adalah busy. Saya sibuk dalam bahasa Inggris yaitu I am busy. Contoh ketiga, saya bosan. Bosan dalam bahasa Inggris adalah bored. Maka kalimat saya bosan dalam bahasa Inggris adalah I am bored. Lalu saya berani bahasa Inggrisnya apa ya? Silahkan teman-teman komen. Rumus kedua, I am diikuti dengan atau an lalu ditambahkan dengan nama pekerjaan atau job. Atau an artinya adalah seorang. Diikuti dengan bunyi konsonan, sedangkan an diikuti dengan bunyi vokal. Beberapa contoh pekerjaan: tentara, soldier, petugas polisi, police officer, dokter, doctor, petani, farmer, dosen, lecturer, arsitek, architect, guru bahasa Inggris, English teacher. Mari berlatih membuat kalimat. Saya seorang dokter. Dokter dalam bahasa Inggris adalah doctor. Maka saya seorang dokter bahasa Inggrisnya adalah I am a doctor. Doctor memiliki bunyi konsonan d, doctor. Maka dari itu kita gunakan a doctor. Saya seorang dokter. I am a doctor. Selanjutnya, saya seorang arsitek. Arsitek dalam bahasa Inggris adalah architect. Maka kalimat saya seorang arsitek bahasa Inggrisnya adalah I am an architect. Architect memiliki bunyi vokal a. Maka dari itu kita gunakan an architect. Saya seorang arsitek. I am an architect. Yang ketiga,
Saya seorang guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris dalam bahasa Inggris adalah English teacher. Maka kalimat saya seorang guru bahasa Inggrisnya adalah I am an English teacher. English teacher memiliki bunyi vokal I, English. Maka dari itu kita gunakan an English teacher. Saya seorang guru bahasa Inggris. I am an English teacher. Cukup jelas ya teman-teman bagaimana perbedaan penggunaan dan an. Jika pekerjaannya diawali dengan bunyi konsonan, maka kita gunakan Jika pekerjaannya diawali dengan bunyi vokal, maka kita gunakan an. Selanjutnya, saya seorang tentara, bahasa Inggrisnya apa? Silahkan teman-teman komen. Rumus ketiga, I am ditambah in atau at lalu diikuti dengan nama tempat atau place. Contoh keterangan tempat. Di dapur, in the kitchen. Di rumah, at home. Di sekolah, at school. Di kantor, in the office. Di perpustakaan, in the library. Di restoran, in the restaurant. Di rumah sakit, at the hospital. Di ruang kelas, in the classroom. Mari berlatih membuat kalimat. Saya berada di ruang kelas. Di ruang kelas bahasa Inggrisnya adalah in the classroom. Maka kalimat saya berada di ruang kelas bahasa Inggrisnya adalah I am in the classroom. Selanjutnya, saya berada di sekolah. Berada di sekolah bahasa Inggrisnya adalah at school. Maka saya berada di sekolah, I am at school. Saya berada di kantor. Berada di kantor bahasa Inggrisnya adalah in the office. Saya berada di kantor dalam bahasa Inggris adalah I am in the office. Saya berada di perpustakaan dalam bahasa Inggris apa ya? Silahkan teman-teman coba jawab. Nah, itulah tadi teman-teman latihan kita hari ini dalam membuat kalimat bahasa Inggris dengan pola I am. Semoga bermanfaat dan selamat berlatih. Thank you.